Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Agustus 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hendak menyeberang jalan, lansia tewas ditabrak truk kontainer di Simpang Lampu Merah Al-Fatah Ambon. Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Ayam Sangaji, tepat di perempatan lampu merah depan Masjid Al-Fatah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 4 Agustus 2026 dini hari. Seorang pejalan kaki lanjut usia meninggal dunia setelah tertabrak sebuah mobil trailer kontainer. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, menjelaskan peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia Timur. Korban diketahui bernama Henderina Nanuru, 71 tahun, warga Dusun Eri, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Akibat benturan keras, korban mengalami luka-luka serius dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara kendaraan yang terlibat adalah mobil trailer Hino 500 kontainer bernomor polisi DE 8154OU yang dikemudikan Alexander Heatubun, 51 tahun. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil trailer tersebut melaju dari arah Desa Paso menuju Kota Ambon atau pelabuhan. Setibanya di perempatan lampu merah Al-Fatah, korban diduga sedang menyeberang jalan dari sisi kanan ke kiri jika dilihat dari arah Jalan Trikora. Pada saat bersamaan, trailer yang melintas tidak dapat menghindari korban sehingga tabrakan pun tidak terelakkan. Benturan tersebut menyebabkan Henderina Nanuru mengalami luka berat dan meninggal dunia. Usai menerima laporan, personil Satlantas Polresta Ambon langsung mendatangi lokasi untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian. Petugas melakukan olah TKP, mendokumentasikan lokasi kejadian, meminta keterangan para saksi, mengecek kondisi korban di RS Al-Fatah Ambon, serta mengamankan barang bukti. Polisi masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa termasuk faktor penyebab kecelakaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut nyawa pejalan kaki tersebut. Tribuners, Kejati tahan 5 tersangka korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, 4 masuk lapas perempuan Ambon. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menahan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 3 Agustus 2026 malam. Penahanan dilakukan sesaat setelah penetapan status tersangka, sekitar pukul 8:30 malam, 4 perempuan dan 1 laki-laki keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Dengan pengawalan petugas, kelima tersangka kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke lokasi penahanan masing-masing. Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Maluku, Radot Parulian, menjelaskan 4 tersangka perempuan berinisial AS, NH, AM, dan NM
ditahan selama 20 hari terhitung sejak 3 hingga 22 Agustus 2026. Keempatnya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejati Maluku nomor print garis datar 02 garing Ki titik 1 garing FD titik 2 garing 08 garing 2026. Kemudian print garis datar 03 garing Ki titik 1 garing FD titik 2 garing 08 garing 2026. Print garis datar 04 garing Ki titik 1 garing FD titik 2 garing 08 garing 2026 dan print 05 garing Ki titik 1 garing FD titik 2 garing 08 garing 2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Sementara itu tersangka laki-laki berinisial DP juga ditahan selama 20 hari terhitung sejak 3 hingga 22 Agustus 2026. DP ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Ambon berdasarkan surat perintah penahanan nomor print garis datar 06 garing Ki titik 1 garing FD titik 2 garing 08 garing 2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Untuk diketahui, kelima tersangka merupakan dua mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK, dua pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta satu penyedia proyek yang diduga bertanggung jawab dalam perkara korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Proyek ini dibiayai melalui pinjaman pemerintah Provinsi Maluku pada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada masa COVID-19. Nilai pagu proyek mencapai 13 miliar rupiah, sedangkan kontrak pekerjaan yang dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi Construction bernilai 12,48 miliar dalam proses penyidikan. Kejati Maluku mengacu pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku nomor PE titik 03.03 garing SR garing SP garis datar 1079 garing PW 25 garing 5 garing 2026 tertanggal 17 Juni 2026. Audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 3,83 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik menemukan adanya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain perencanaan pengadaan dilakukan tidak sesuai ketentuan, termasuk tidak adanya konsultan perencana dan perubahan lokasi pekerjaan yang tidak didukung perencanaan yang benar. Kemudian dilakukan perubahan kontrak atau adendum berulang kali tanpa dilengkapi dokumen pendukung CCO dan justifikasi teknis. Kemudian pembayaran termin 1 sampai dengan termin terakhir atau dengan kata lain 100% dilakukan tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang sebenarnya. Para tersangka melakukan rekayasa dokumen seolah-olah progres fisik telah memenuhi persyaratan pencairan. Kemudian dokumen prestasi pekerjaan dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot tertentu padahal kondisi fisik di lapangan belum sesuai. Kemudian serah terima pertama pekerjaan atau PHO dilakukan ketika pekerjaan belum selesai dan pembayaran retensi telah dicairkan meskipun serah terima akhir atau FHO telah dilaksanakan. Dan terakhir, sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Zona rawan kekeringan di Ambon terpetakan. Bodewin pastikan distribusi air sudah disiapkan. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan pemetaan wilayah yang rentan mengalami kekeringan akibat dampak El Nino. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan pemetaan tersebut telah dilakukan sejak sebelum potensi kekeringan terjadi dengan fokus utama pada wilayah perbukitan yang selama ini rawan kekurangan air. Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Farmasi Atas, Gunung Nona, Wara, Lorong Putri, Kampung Tomia, dan kawasan Bentas. Ia menjelaskan daerah dataran rendah relatif masih memiliki akses air bersih meskipun tetap perlu penataan ulang. Sementara itu wilayah ketinggian dinilai lebih rentan karena keterbatasan sumber air. Wali kota juga mengungkapkan bahwa debit air tanah saat ini mulai berkurang dan kondisi tersebut berpotensi memburuk seiring cuaca panas ekstrim. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Kota Ambon menyatakan kesiapsiagaan menghadapi musim El Nino dengan fokus utama pada penyaluran air bersih kepada masyarakat. Selain itu, dinas terkait juga disiagakan untuk memberikan layanan cepat dan tepat dalam penanganan dampak kekeringan. Diketahui El Nino dan La Nina merupakan fenomena iklim alami di Samudra Pasifik yang saling berlawanan. El Nino menyebabkan peningkatan suhu air laut yang memicu kekeringan, kekurangan air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan. Sebaliknya, La Nina ditandai dengan penurunan suhu air laut yang memicu curah hujan tinggi. Fenomena cuaca ekstrim ini kerap terjadi di Indonesia termasuk di Kota Ambon, Maluku. Jangankan El Nino, sebelum El Nino kita sudah petakan mana wilayah yang rawan terhadap ancaman kekeringan atau berkurangnya debit air. Bahkan ada sebagian wilayah Kota Ambon juga yang belum terakses air bersih sampai hari ini kan. Nah karena itu rata-rata di daerah ketinggian yang akan kesulitan. Kalau di daerah dataran rendah, sumur ada dan lain-lain masih tercukupi. Tapi memang debit air sudah mulai berkurang, air tanah sudah mulai berkurang. Karena kita berharap yang penting adalah kita mampu mengidentifikasi dan mampu mengambil langkah-langkah untuk penanganan secara cepat. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, bendera timnas Piala Dunia masih berkibar di Kota Ambon meski sudah jelang HUT ke-81 RI. Sejumlah bendera peserta Piala Dunia 2026 masih terpasang dan berkibar pada beberapa titik di Kota Ambon, Maluku. Seperti di Negeri Halong Atas, Kecamatan Baguala, dan Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Pantauan tribunambon.com Senin 3 Agustus 2026 terlihat bendera seperti Maroko, Brazil, Argentina, Jerman, dan Inggris masih berkibar di atas pohon. Mirisnya lagi bendera merah putih yang berukuran kecil terpasang bersamaan dengan lainnya. Salah seorang warga Halong Atas, Febri, mengatakan kondisi bendera yang berada di atas pohon membuatnya sulit dilepaskan. Diketahui sebelumnya pemasangan bendera negara lain itu sebagai partisipasi warga Kota Ambon dalam perhelatan sepak bola di Piala Dunia 2026. Antusias itu ditandai dengan pemasangan atribut timnas masing-masing negara pendukung seperti bendera dan jersey. Situasi ini tentunya bertentangan dengan imbauan pemerintah kota sebelumnya menyongsong hari ulang tahun atau HUT ke-81 Hari Kemerdekaan Indonesia. Imbauan yang tertuang dalam surat edaran Wali Kota Ambon nomor 400.14/11/SE/2026 tentang pengibaran dan pemasangan bendera merah putih tertanggal 29 Juli 2026.
Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh warga berpartisipasi menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan RI melalui pengibaran bendera merah putih dan pemasangan berbagai atribut di lingkungan masing-masing. Partisipasi ini sebagai bentuk cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wali Kota berharap seluruh warga dapat menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan aman, damai, dan gotong royong sesama warga negara. Sabar. Bakso mo ko santuin lang le. Ah, temo? Sino? Apa? Bakso. Ah, sudah no, ya sabi komplek no. Buka diklat calon Paskibra Bupati Malteng sampaikan pesan ini. Bupati Maluku Tengah diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tengah Umar Sopalatu membuka pendidikan dan pelatihan atau diklat pasukan pengibar bendera atau Paskibra Maluku Tengah tahun 2026. Pembukaan berpusat di Kota Masohi, Maluku Tengah, Senin 3 Agustus 2026, dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Maluku Tengah, para pelatih, dan 40 calon Paskibra. Mewakili Bupati, ujar Sopalatu mengatakan, menjadi anggota Paskibra bukan sekadar sebuah kehormatan untuk mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari itu, menjadi Paskibra adalah generasi muda pilihan yang diharapkan menjadi teladan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, semangat gotong royong, serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Ia menyatakan pendidikan dan pelatihan yang akan dijalani bukan hanya bertujuan membentuk kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga membangun karakter, mental, tanggung jawab, serta rasa cinta kepada bangsa dan negara. Dirinya berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh, mematuhi arahan para pelatih dan pembina, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi kebersamaan, serta membangun rasa saling menghormati. Kepada para pelatih dan pembina, ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian dalam membimbing putra-putri terbaik Kabupaten Maluku Tengah. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan generasi muda sebagai investasi penting dalam mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkarakter. Oleh karena itu, Tribuners dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda agar terus berkembang menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berakhlak mulia. Berita terakhir, Tribuners, 280 hektar lahan terbakar di Kota Bola. Dinas Kehutanan minta warga stop bakar lahan. Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Bola telah mencapai sekitar 280 hektar Senin 3 Agustus 2026. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten SBT, Musa Rumakat, mengatakan Kecamatan Bola merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tutupan lahan yang didominasi semak belukar sehingga api sangat mudah menyebar ketika terjadi musim kemarau. Ia menjelaskan hampir 38% tutupan lahan di Kecamatan Bula berupa semak belukar yang sangat sensitif terhadap panas.
Akibatnya kondisi vegetasi tersebut menyebabkan percikan api sekecil apapun dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Karena itu ia mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurut Musa, titik api yang masih kecil harus segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga luas kebakaran di Kecamatan Bula tidak terus bertambah selama musim kemarau berlangsung. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal